Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bu Wiwi, dalam channel Ruang Matematikaku. Kali ini kita akan membahas beberapa soal logaritma, masih tingkat dasar, karena sebagaimana pada video sebelumnya kita mulai mengenal bentuk logaritma dan juga telah membuktikan sifat-sifatnya. Nah, untuk menerapkan sifat-sifat tersebut kita perlu banyak berlatih soal-soal logaritma. Jika berkenan dengan video ini nanti, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya. Oke. Sebelum ke contoh soal, kita review dulu sifat-sifat logaritma yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Baik sifat yang diperoleh dari bentuk eksponensial menggunakan definisi logaritma nomor 1 sampai 4. Maupun sifat yang telah kita buktikan satu persatu mulai dari nomor 5 ini ya. Sifat-sifat ini nanti kalian akan pahami dengan baik jika sering digunakan untuk berlatih menyelesaikan soal-soal yang memuat bentuk logaritma. Oke, kita mulai dari contoh soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, tentukan nilai logaritma berikut. Ini soal paling mudah. Yang pertama 3 log 1. Kita ingat rumus A log 1 sama dengan 0, sehingga nilai dari 3 log 1 adalah 0. Oke. Kemudian yang kedua 3 log 3, yaitu kita ingat A log A sama dengan 1, sehingga kita bisa beri nilai untuk 3 log 3 adalah 1. Untuk yang C dan D, kalau kita perhatikan antara basis dan numerus ini sebasis. Untuk yang C, ini tidak ditulis itu berarti basis 10, yaitu kita tuliskan 10 log 10.000 kita tulis dalam bentuk eksponensial, yaitu 10 pangkat 4. Nah, maka ini kita ingat sifat berikutnya yaitu A log A pangkat N, yaitu hasilnya adalah N, sehingga untuk yang C ini hasilnya adalah 4. Kemudian untuk yang D, ini juga antara basis dan numerus masih sebasis. Kita tulis 5 log akar 125. Nah, 125 adalah 5 pangkat 3. Sedangkan akar kuadrat sama saja dengan pangkat setengah. Sehingga kita kalikan ke pangkat 3 sebelumnya, yaitu menjadi pangkat 3/2. Sehingga menurut sifat yang ketiga ini hasilnya adalah 3/2. Oke. Sekarang nomor 2, jika log 2 sama dengan 0,301, tentukan nilai dari log 4, log 40, log 400, log 4000, dan log 4 juta. Kita awali dengan menentukan log 4 lebih dahulu. Menentukan nilai logaritma di sini kategorinya adalah berdasarkan nilai logaritma yang lain. Jadi di sini sudah diketahui log 2 sama dengan 0,301. Nah, cara mengerjakan kategori soal seperti ini, kita harus mencari hubungan antara bilangan pada yang ditanyakan dengan bilangan pada yang diketahui. Sekarang bilangan yang ada pada pertanyaan itu adalah 4 dan 10. Sedangkan bilangan pada diketahui itu adalah 2 dan 10. Nah, karena ini 10-nya sudah sama ya, kita tentukan aja hubungan antara 4 dan 2. Nah, hubungan yang bisa digunakan adalah kali, bagi, dan di antara faktor-faktor yang dikalikan atau dibagi itu bisa dipangkatkan ya. Sehingga log 4 bisa kita tulis menjadi log 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 boleh, sama-sama bisa digunakan. Nah, sekarang kita gunakan sifat A log B pangkat N itu sama dengan ini. Jadi kalau numerusnya berpangkat, ini pangkatnya menjadi pengali ke nilai A log B. Jadi ini sama saja dengan N kali A log B. Sehingga untuk nilai log 2 pangkat 2 sama dengan ini 2 kali log 2. Log 2 diketahui 0,301, sehingga hasilnya adalah 0,602. Kita tulis ya, 0,602. Nah, sekarang untuk yang B, log 40
Nah, kita bisa tulis, nah karena kita sudah punya nilai log 4 dan di sini kita pada diketahui ada bilangan 10 pada basis, maka kita bisa uraikan 40 menjadi 4 kali 10 ya. Sehingga kita bisa gunakan sifat yang numerusnya berupa perkalian, yaitu A log P kali Q sama dengan A log P ditambah A log Q. Oke, sehingga ini menjadi log 4 ditambah log 10, yaitu log 4 0,602. Log 10 adalah 1, karena ini 10 log 10 ya, sehingga hasil akhirnya adalah 1,602. Nah, 602 kita tulis di sini. Nah, sekarang yang C, log 400. Kita tulis 400 dalam bentuk bakunya, yaitu 4 kali 10 pangkat 2. Dengan cara yang sama dengan log 40 tadi, kita uraikan menjadi log 4 ditambah log 10 pangkat 2. Nah, log 4 yaitu 0,602, kemudian log 10 pangkat 2 adalah 2, sehingga hasilnya adalah 2,602. Nah, dari jawaban-jawaban ini, bagaimana polanya yang bisa disimpulkan, yaitu yang di depan koma ini sesuai dengan pangkat dari kepangkatan dari 10 ya. Misalnya 40 4 kali 10 berarti ini 1 ya. Ini 400 adalah 4 kali 10 pangkat 2 berarti karakteristiknya 2 dan seterusnya. Nah, sekalian kita kenalkan istilah karakteristik dan mantisa. Jadi ini yang kita sebut dengan karakteristik. Sedangkan yang di belakang koma ini kita sebut dengan mantisa. Nah, bisa kita amati jawaban dari 3 soal ini, yaitu karakteristiknya berbeda menurut kepangkatan dari 10. Sedangkan mantisanya ini sama semua. Sehingga untuk log 4000 dan log 4 juta kita bisa jawab, yaitu menurut kepangkatan dari 10, 4000 adalah 3, sehingga ini adalah 3,602. Sedangkan 4 juta di sini adalah karakteristiknya 6, sehingga jawabannya adalah 6,602. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke contoh nomor 3, yaitu tentukan nilai logaritma berikut berdasarkan nilai logaritma yang lain. Nah, jadi misalnya berapakah log 5 jika diketahui log 2 sama dengan 0,301 ya. Nah, di sini lagi kita mencari hubungan antara 5 dan 10 dan 2. Ini 10-nya tidak kelihatan ya, tapi ada di sini ya. Ingat tadi hubungan yang bisa digunakan adalah kali, bagi, atau pangkat. Kira-kira 5 hubungannya dengan 10 dan 2 bagaimana? Yaitu 5 sama dengan 10 dibagi 2 ya. Sehingga kita bisa tuliskan log 5 sama dengan log 10 dibagi 2. Oke. Nah, kita bisa gunakan sifat ini, A log P per Q sama dengan A log P dikurangi A log Q. Yaitu log 10 dikurangi log 2. Log 10 1, log 2 adalah 0,301. Kalau kita hitung, ini adalah 0, ini 1000 ya, 1000 dikurangi 301 adalah 699. Oke, ini adalah nilai dari log 5. Nah, berikutnya untuk nomor 3B, ini masih sama yang diketahui log 2 sama dengan 3,01. Maka log 200 ya adalah log 2 kali 10 pangkat 2, yaitu log 2 ditambah log 10 pangkat 2. Log 2 0,301, untuk log 10 pangkat 2 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2,301. Oke. Kita lanjutkan ke 3C. Di sini ditanyakan log 8 berapa jika log 2 sama dengan P. Biasanya soal-soal bentuk logaritma
Ini tidak selalu ditulis dalam nilai sebenarnya, karena biasanya agak rumit ya, berupa pecahan desimal. Biasanya dimisalkan nilai logaritma tersebut dengan sebuah variabel. Jadi di sini misalkan log 2 yang sebenarnya bernilai 0,301, nilai 0,301 itu dimisalkan dengan P. Nah, untuk mendapatkan nilai log 8 jika log 2 sama dengan P, ya kita bisa gunakan sifat yang ini ya, karena hubungan antara 8 dan 2 adalah 8 sama dengan 2 pangkat 3 ya. Oke. Di sini log 8 sama dengan log 2 pangkat 3, yaitu 3 kali log 2, yaitu 3 kali P ya, yaitu 3P. Oke. Nah, sekarang yang terakhir untuk nomor 3, log 3200 berapa jika log 2 sama dengan P? Nah, ini masih sama menggunakan A log B pangkat N. Namun di sini nanti ada satu tambahan sifat ya, yang numerus berbentuk perkalian. Kita coba. Log 3200 sama dengan log, nah ini 32 kali 100 ya, jadi 32 kita tulis dalam bentuk 2 pangkat 5, kemudian kali 100 adalah 10 pangkat 2. Nah, jadi mengkaitkan antara bilangan pada pertanyaan dan pada soal itu yang bisa adalah kali atau bagi, dan diantaranya boleh berpangkat. Jadi seperti itu ya. Jadi 3200 kita tulis dalam bentuk 2 pangkat 5 kali 10 pangkat 2. Jadi semuanya bilangan 2 dan 10 ini ada di dalam soal. Jadi pasti bisa kita selesaikan. Oke, di sini log 2 pangkat 5 ditambah log 10 pangkat 2, yaitu 5 kali log 2 ditambah 2 kali log 10, yaitu 5P ditambah 2. Oke. Nah, ini adalah contoh soal menentukan nilai logaritma berdasarkan nilai logaritma yang lain. Contoh berikutnya nomor 4, tentukan nilai logaritma berikut dalam P dan atau Q ya. Nah, di sini yang A, log 150 berapa jika log 2 sama dengan P dan log 3 sama dengan Q. Nah, kita coba kerjakan. Sekali lagi kita harus mencari hubungan antara 150 dengan 2 dan 3 dan 10. Oke. Nah, yaitu bagaimana? 100 kali 3 dibagi 2. Ya. Jadi hubungan yang bisa digunakan adalah kali atau bagi, dan diantaranya boleh berpangkat ya. Jadi 100 ini adalah 10 pangkat 2. Oke. Nah, kalau sudah, kita uraikan dengan menggunakan sifat logaritma yang numerus perkalian atau pembagian, yaitu log 10 pangkat 2 ditambah log 3. Nah, ini dibagi 2 berarti dikurangi log 2. Oke. Log 10 pangkat 2 adalah 2, log 3 adalah Q, log 2 adalah P. Jadi ini hasil dari nilai log 150 dalam P dan Q. Berikutnya 4B. Nah, di sini 16 log 75 berapa jika 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q. Kalau kita perhatikan untuk soal 4B ini, basisnya adalah berbeda antara yang diketahui dan yang ditanyakan, sehingga kita bisa gunakan sifat A log B sama dengan P log B dibagi P log A. Jadi ruas kiri ini basisnya A, ruas kanan basisnya P, antara pemilah dan penyebut harus sama P ya. Oke, kita coba. 16 log 75 kita bisa gunakan sifat ini, berarti nah di sini bagaimana memilih P? Nah, kita pilih basis yang ada pada diketahui, bisa 2, bisa 3 ya. Tapi saya sarankan kita pilih yang kecil saja ya. Jadi nanti ada langkah yang bisa lebih efisien. Kita pilih 2 untuk P, berarti 2
log 75, jadi yang numerus dulu ya di pembilang, dibagi dengan 2 log 16. Nah, sekarang kita uraikan 75 dengan menggunakan bilangan 2, 3, dan 5, yaitu 2 log 25 kali 3, jadi 3 kali 5 pangkat 2. Nah, itu ya, untuk 75, sekarang 2 log 16. Kita bisa lihat di sini antara 2 dan 16 sebasis dan bilangan bulat positif sehingga mungkin lebih mudah, yaitu 2 pangkat berapa dan 16. Jadi hasil dari 2 log 16 adalah 4. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menguraikan yang bagian pembilang. Kita gunakan sifat yang numerusnya perkalian, yaitu 2 log 3 ditambah 2 log 5 kuadrat per 4. Oke. Nah, sekarang 2 log 3 nanti bisa diganti P, namun 2 log 5 belum bisa, maka kita bisa gunakan sifat A log B dikalikan B log C adalah A log C. Karena nanti di sini 2 log 5 kita bisa kalikan dari 2 log 3 kali 3 log 5. Menurut sifat ini hasilnya adalah 2 log 5. Jadi 2 log 5 adalah P kali Q. Gitu ya. Nah, sekarang kita ganti 2 log 3 dengan P. Kemudian 2 log 5 kuadrat ini kita baca 2-nya ke depan menjadi pengali, yaitu 2 kali 2 log 5 P kali Q dibagi 4. Ya, jadi ini hasilnya untuk nilai 16 log 75 dalam P dan Q. Oke. Sekarang nomor terakhir, nomor 5, tentukan nilai hasil pengoperasian logaritma berikut. Nah, di sini kita perhatikan operasi logaritma di sini ada dikurang, berarti kita bisa gunakan sifat ini ya. Kemudian di sini ada perkalian dua buah logaritma. Jadi ingat, yang dikalikan bukan numerus, tetapi nilai logaritma secara keseluruhan dikalikan, maka kita ingat sifat yang ini, A log B kali B log C, ya, sama dengan A log C. Kita kerjakan dua ini dulu. Oke. Untuk yang A, 5 log 100 dikurangi 2 kali 5 log 2. Nah, di sini kita juga menggunakan sifat ini ya, yaitu dari arah kanan ke kiri. Jadi N di sini menjadi pangkat dari numerus, sehingga menjadi, jadi ini naik ke sana ya, 5 log 100 dikurangi 5 log 2 pangkat 2. Oke, 5 log 100. Nah, ini dikurangi berarti dibagi, dan 2 pangkat 2 kita baca 4 ya, sehingga 100 dibagi 4 yaitu 5 log 25. Hasilnya adalah 2. Karena 5 pangkat berapa ada 25, yaitu 2, gitu ya. Berikutnya untuk 5B. Di sini kita gunakan sifat perkalian logaritma. 2 log akar 3 kali 9 log 32. Kalau kita perhatikan antara akar 3 dan 9 di sini sebasis, maka kita bisa gunakan sifat ini ya. Jadi meskipun di sini tertulis B, namun sebenarnya basisnya yang penting harus sama ya. Yaitu kita ubah dulu ke bentuk pangkat. Untuk akar 3 adalah 3 pangkat setengah. Kemudian untuk 9 adalah 3 pangkat 2 log 32. Nah, kita perhatikan pangkat ini ya. Ini harus ke depan menjadi kali ya. Sehingga menjadi setengah untuk yang ini ya, kali 2 log 3. Sedangkan untuk yang ini perhatikan arahnya dari sini ke sana ya. Jadi 1/2 kali 3 log 32. Nah, sekarang bagian bilangan
kita dekatkan dan kita kalikan, yaitu menjadi 1/4 kali 2 log 3 kali 3 log 32. Oke. Nah, sekarang 1/4. Nah, ini kan sudah sama. 3 ini sudah sama, berarti seakan-akan dicoret, tapi tidak usah dicoret ya. Jadi ini kita ganti dengan 2 log 32. Nah, 2 log 32 kita bisa tentukan dengan cara 2 pangkat berapa sama dengan 32, yaitu ini 5 ya. Jadi jawabannya adalah 1/4 kali 5 atau 5/4. Oke. Sekarang yang 5C terakhir ya. Nah, di sini kita melihat pada soal ada bentuk 1 per sebuah bentuk logaritma, maka kita ingat sifat yang A log B sama dengan 1 per B log A. Yaitu kita ubah dulu bentuk yang memuat 1 per logaritma itu ke arah kiri ya. Jadi 1 per 25 log 100 menjadi 100 log 25. Kemudian log 5, kemudian ini 10 log 4. Oke. Nah, ini kita ingat ada 10 kuadrat log 5 kuadrat. Kemudian di sini log 5 tetap, kemudian di sini 10 log, basis 10 tidak usah kita tulis ya. Jadi log 4 gitu aja. Nah, di sini ada sifat yang mengatakan bahwa A pangkat N log B pangkat N itu hasilnya adalah, kalau pangkatnya sama, maka hasilnya adalah pangkatnya dihilangkan saja, A log B. Jadi untuk yang suku pertama ini kita tulis 10 log 5 atau kita tulis log 5 begitu saja. Kemudian ini log 5, kemudian ini log 4. Oke, nah sekarang ini ada penjumlahan logaritma dengan basis sama, 10 semua, maka kita bisa gunakan sifat perkalian numerus, namun dari arah kanan ke kiri ya, yaitu log 5 kali 5 kali 4, karena ini tambah semua ya, yaitu log 100, tidak lain nilainya adalah 2. Nah, jadi untuk yang nomor 5C ini jawabannya adalah 2. Kita dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Jadi kalau kita perhatikan terkadang dalam satu soal kita bisa menggunakan lebih dari satu sifat. Jadi memang untuk memahami dan mengetahui suatu saat sifat mana yang digunakan, kita lebih banyak berlatih menyelesaikan soal-soal logaritma sehingga kita juga terbiasa menggunakan sifat mana yang sesuai untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, demikian contoh tadi, dan inilah bisa dicoba soal-soal yang menentukan nilai logaritma, baik berdasarkan nilai logaritma yang lain maupun untuk mengoperasikan bentuk-bentuk logaritma ini. Ya, silakan dikerjakan. Selamat belajar. Semoga selalu diberi kemudahan. Jika ada yang belum dipahami dari video ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.